Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Rosada, Muhammad Bilal, Nabila Alicia, Ainovianti, dan Eka Fitri Wulandari. Kami akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dimanapun ia hidup. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi lebih baik, mudah bergaul, dan juga memiliki pertemanan yang sehat. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental, yaitu 1. Faktor biologis, seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi di otak. Yang kedua, faktor kehidupan, pengalaman hidup yang pahit seperti trauma, kekerasan, atau pelecehan. Yang ketiga, faktor keluarga, riwayat keluarga dengan masalah gangguan mental. Yang keempat, gaya hidup, seperti pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang, mengkonsumsi alkohol berlebihan, atau menggunakan narkoba. Selanjutnya, alasan pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif, namun anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi lebih baik, mudah bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan, mereka juga lebih mampu memberikan kontribusi yang baik pada komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, orang dahulu tidak main-main saat membuat pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Buktinya, seseorang dengan kesehatan mental yang baik beresiko lebih rendah terhadap penyakit kronis seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Berdasarkan gejalanya, penyakit mental ada 2 jenis. Yang pertama, penyakit mental psikotik. Penyakit mental psikotik atau psikis adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar atau delusi. Adapun beberapa penyakit mental yang termasuk ke dalam psikotik, yaitu yang pertama gangguan bipolar, yang kedua gangguan waham, dan yang ketiga skizofrenia. Yang kedua, penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental non-psikotik tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita. Namun, biasanya penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh penyakit mental non-psikotik antara lain yaitu yang pertama depresi, yang kedua gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, yang ketiga gangguan kecemasan umum, yang keempat fobia, yang kelima serangan panik, dan yang keenam obsessive compulsive disorder atau dapat disingkat dengan OCD. Cara menjaga kesehatan mental agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat serta terhindar dari penyakit mental, penting bagi kamu untuk senantiasa menjaga kesehatan mental. Berikut ini adalah panduan umum yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental.
1. Hargai diri sendiri. Misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. 2. Positive thinking. Usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. 3. Temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri, misalnya menulis buku harian, berjalan-jalan, dan berbincang atau deep talk. 4. Syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. 5. Terapkan pola hidup yang sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. 6. Kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. 7. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. 8. Berhenti bersikap terlalu perfeksionis. Cara pengobatan kesehatan mental. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dokter dalam menangani gangguan mental antara lain: yang pertama, psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, serotonin neopinephrine reuptake inhibitor SNRIS, dan antidepresan trisiklik. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga, rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. Yang keempat, support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu stimulasi otak. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik, transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. Selanjutnya, yang keenam, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Alhamdulillah, itu dia presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan juga kalau kita ada salah mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari kita dan juga kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.